Halo, assalamualaikum, apa kabar salam family. Jumpa lagi di kebunku. Hari ini kita lagi melakukan sambung susu ya salam family. Ada beberapa teknik dalam melakukan sambung susu. Kita bisa memilih salah satu cara yang mudah ya salam family. Oke salam family, kali ini kita akan mencoba tiga teknik sambung susu yang dirasa paling mudah. Bagaimana cara melakukannya? Yuk ikuti kegiatan kita kali ini. Oke, salam family, kita mencoba cara yang pertama, yaitu dengan melukai kedua sisinya ya. Kita bersihkan dulu dahan yang akan kita sambung. Buang ranting yang tidak dipakai. Oke, kita buang ranting yang tidak dipakai. Oke, ini tidak dipakai ya, supaya mudah kita melakukannya. Kemudian kita lukai kedua sisi yang akan disambung, yang akan kita tempelkan. Ini kita lukai kira-kira 2-3 cm ya. Dengan kedalaman kurang lebih 1/4 dari tembal batang ini ya. Kemudian seedlingnya kita paskan juga kira-kira di mana yang akan kita tempelkan. Oke, kelihatan ya sahabat ini. Nah, di sini ya kita sambungkan di sini. Oke, ini kita lukai juga. Kita lukai juga dengan ketebalan apa yang kita kurang lebih 1/4 lah ya, jangan sampai kurang, dan yang lebih juga. Kalau lebih, kalau sampai setengah biasanya dikhawatirkan patah ya sama family. Nah, kemudian kita ketemukan kedua sisinya, kemudian langsung kita ikat ya. Ini kita buang dulu, agak sedikit mengganjal ya. Oke sahabat family, kita ketemukan kedua sisinya. Pastikan salah satu sisinya menempel dengan presisi ya. Kemudian kita ikat. Ikat dengan erat ya, supaya bisa menyatu. Oke, jika dirasa kurang ini kita bisa turunkan lagi ke bawah. Dan pastikan kedua sisinya menyatu dengan sempurna ya sahabat family. Oke, seperti ini hasilnya sahabat family. Nah, selanjutnya kita coba cara kedua ya sahabat family, dengan membuat takikan antara antres dan seedlingnya. Yuk kita coba yang cara kedua. Kita coba yang membuat takikan ya, karena ini agak lumayan besar. Kita lukai dulu sedikit agar nanti luka ini bisa ketemu luka yang batang entresnya sahabat family ya, sehingga dia bisa menyatu. Atau kalau tidak ya begini juga sudah bisa, tapi kita ingin mencoba yang sedikit lebih sulit. Kalau ini mudah sahabat family, cukup dilukai saja, kemudian nanti kita ketemukan dan kita ikat ya. Ini kita lukai begini, kita buat sayatan ya.
kira-kira sampai setengahnya. Kemudian ini juga akan kita buat sayatan ke atasnya. Hati-hati jangan sampai patah. Nah, kemudian kita ketemukan ya sanak family. Nah, jika dirasa kurang dalam maka dapat ditambah lagi sedikit agar masuknya lebih dalam. Oke, ini juga kita tambah sedikit, kira-kira setengah batang ya sanak family. Dan ini tadi kan sudah kita lukai di sininya. Nanti ini ketemu ini, kemudian ini juga akan ketemu ini, jadi akan cepat mudah untuk menempel. Kita pas-paskan dulu, kalau memang seandainya dirasa masih kurang ini, dapat kita tambah terlebih dahulu sebelum kita ikat ya sanak family. Oke, karena kedua luka ini nanti yang akan bertaut. Kemudian kita ketemukan, pastikan kedua sisinya menempel sanak family ya. Jika tidak bisa dengan semua sisi, salah satu sisi saja yang menempel. Oke, nah ini tadi sudah ketemu, di atasnya juga sudah ketemu. Baru kita ikat dengan erat, tidak apa-apa, supaya cepat menyatu ya. Kalau sambung pucuk kan kita ikat sekedarnya saja. Nah, kalau sambung susu itu kita harus ikat kuat. Sudah yakin ketemu, baru kita ikat ya sanak family. Kita siapkan kantong es saja, kantong es lilin. Kita belah saja agar lebih panjang dan tidak terlalu tebal. Bisa juga begini, tidak dibelah sih bisa juga. Nanti akan menghasilkan ikatan yang erat, tapi kita buat belahan begini agar lebih panjang dan bisa melilit kedua batang tersebut ya sanak family. Kita ikat dari bawah ke atas ya, seperti susunan genteng, agar airnya tidak masuk ya sanak family. Kita mulai dari bawah sini, kuat. Oke, nah dengan begini air tidak akan masuk, makanya kita ikatnya harus erat dan kuat ya sanak family, agar kedua sisinya cepat menyatu. Untuk sambung susu biasanya agak lebih lama dibandingkan sambung pucuk. Sambung pucuk itu biasanya 3 minggu sudah bisa bersatu. Kalau sambung susu bisa sampai 3 bulan ya sanak family, baru dia menyatu. Jangan buru-buru dipotong juga, nanti bisa gagal ya, karena pohon masih belum menyatu. Tapi untuk tingkat keberhasilan sambung susu ini lumayan tinggi ya, karena kedua individu ini kan masih mencari makan masing-masing sanak family. Tidak apa-apa untuk yang ke bawahnya kita turunkan saja, karena yang tadi kan sudah terkunci ya sanak family. Nah, oke, jika dirasa kurang panjang dapat disambung, jika tidak ya ini saja sudah cukup. Nah, seperti itu sanak family. Untuk sambung susu ini sudah selesai, dan kita harus rajin ngecek pertautan kedua ranting ini, karena kalau tidak kita cek, jika waktunya lebih ini bisa terluka ya, terjadi ikatannya masuk ke dalam batangnya. Makanya harus rajin kita cek, 2 bulan kita cek. Jika sudah menyatu dan sedikit terbenam, maka ini sudah bisa dipanen ya sanak family. Kita yakinkan sudah menyatu dulu, baru kita buka kantong plastiknya jika telah dipotong. Dan satu lagi, jika hendak memotongnya nanti jangan terbalik sanak family, jangan terbalik. Maksudnya yang batang bawah kan ini, nah yang batang atas ini, jadi yang kita potong itu di sini. Ini sanak family, ini kita potong, dan ini kita potong seedling yang sini. Jangan terbalik. Oke, selanjutnya kita coba cara yang ketiga sanak family. Cara ketiga itu dengan membuat seperti baji ya. Batang bawahnya kita buat seperti baji dulu, seperti kita menyambung sambung pucuk ya sanak family. Ini sambung pucuk yang gagal,
kita gunakan kembali ya. Kita buat baji. Kita buat baji agak lancip. Nah, seperti ini ya sahabat family, kelihatan enggak ya? Oke. Kemudian ininya kita buat cerukan, hati-hati jangan patah karena ini agak terlalu ini ya. Agak terlalu menekuk rantingnya. Nah, harusnya kita cari yang agak pas ya. Nah, kita buat sayatan agak dalam, kira-kira setengahnya. Putus anak pemilih. Oke, gagal ya, terlalu tajam pisaunya. Bisa cari ranting yang pas. Oke, kita pindah. Oke sahabat family, kita ulangi dulu karena yang tadi putus ya. Oke, kita pindah ke pohon yang lain. Nah, ini kita buat sayatan, hati-hati lagi ya, jangan sampai putus. Oke, di sini ya. Oke. Nah, menyerong ke atas anak family ya, seperti ini. Nah, saya tidak bisa melakukan lagi dari sini, takut putus lagi. Nah, setelah itu yang sudah kita baji kita ketemukan begini. Nah, gitu Pak sahabat family ya. Kemudian kita ikat. Pastikan salah satu sisinya menyatu ya. Kita ambil tali setelah kita siapkan. Kita ikat. Oke. Kita ikat dengan erat sahabat family. Oke. Oke. Seperti ini jadinya sahabat family. Oke, ya. Nah, seperti ini jadinya sahabat family. Begitulah ketiga teknik yang kita terapkan hari ini. Ada banyak lagi teknik sambung susu yang lain. Menurut sanak family, dari ketiga cara tadi yang mana yang lebih mudah? Cara pertama, kedua, atau cara yang ketiga ini sanak family? Nah, ini nanti akan kita cek kurang lebih 3 bulan ke depan. Sudah bisa kita pangkas ya, sudah menyatu kedua sisinya ini. Pastikan sudah menyatu betul ya, jangan sampai belum menyatu nanti kita pangkas dia akan kering interestnya ya. Nah, kita cek di sebelah sudah ada sanak family yang sudah siap untuk kita panen. Yuk kita lihat di sebelah. Nah, ini sanak family ini sudah menyatu sempurna, ini kelihatan ininya sudah terbenam ya. Coba kita buka dengan pisau, apakah sudah memang betul-betul menyatu atau belum. Nah, kita beset dulu kantongnya ya sanak family, tali pengikatnya. Oke. Nah, kita lihat. Ya, ternyata sudah menyatu sanak family. Nanti ini berhasil ya. Nah, ini teknik pertama
pertama ya, yang melukai kedua sisinya. Oke, nah ini sudah bisa kita panen. Jangan sampai terbalik memangkasnya nanti. Nah ini yang kita pangkas ini ya, bukan ini sanak family. Nah yang kita harapkan interestnya jangan, bukan yang ini dipotong, ini. Oke, nah ini sudah bisa kita tanam atau mau kita besarkan terlebih dahulu sanak family. Nah ini teknik yang pertama. Jadi teknik sambung susu ini teknik perbanyakan bibit yang paling mudah ya untuk kita lakukan. 99% pasti berhasil, karena saat disambung kedua individu ini masih mencari makan masing-masing ya. Yang ini masih sendiri, yang ini juga masih sendiri ya. Beda dengan kalau sambung pucuk, bisa kemungkinan gagal karena banyak faktor yang mempengaruhi tingkat keberhasilannya ya, sampai bisa cuaca atau suhu ya, itu juga berpengaruh. Nah menurut saya cara ini yang paling mudah diterapkan untuk kita para pemula yang ingin memperbanyak bibit tanaman ya, bukan hanya alpukat, semua tanaman bisa diterapkan dengan cara ini. Oke sanak family, sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih sanak family telah menonton videonya dari awal hingga akhir. Terima kasih yang sudah subscribe. Yang ingin belajar bersama, yuk kita sama-sama belajar di channel ini.